Nama saya Amanda Alicia Maria Talmepa. Saya dari kelas SF241A S1 Farmasi. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang kinetika reaksi, bagaimana cara pengerjaannya, lalu juga penjelasannya. Baik, di sini sudah saya buat PPT tentang kinetika reaksi. Tapi sebelum itu kita harus tahu kinetika itu pengertiannya apa. Kinetika adalah ilmu yang mempelajari laju reaksi secara kuantitatif. Lalu laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam suatu satuan waktu. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk persatuan waktu. Jadi perbedaannya di sini adalah berkurangnya dan bertambahnya. Mempelajari tentang laju reaksi itu berarti kita harus mengetahui 4 bagian teman-teman. Yang pertama itu menentukan persamaan laju reaksi. Dan selanjutnya menentukan tetapan laju reaksi, lalu menghitung menentukan waktu paruhnya, lalu menentukan order reaksinya. Selanjutnya beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Order reaksi itu menunjukkan cara bagaimana konsentrasi atau reaksi itu mempengaruhi laju suatu reaksi. Waktu paruh atau half-life adalah waktu yang diperlukan untuk kehilangan setengah dari kadar awal suatu reaktan, atau dengan kata lain waktu yang diperlukan A menjadi setengah A. Dari A menjadi setengah A itu hal yang terpenting yang harus kita ketahui. Lalu selanjutnya ordinal. Reaksi ordinal adalah reaksi yang kecepatan tidak tergantung pada kadar reaktan. Kecepatan degradasi terlihat konstan dan plot kadar terhadap waktu akan menghasilkan garis yang linear. Di sini kita bisa lihat dari rumus dari persamaan ordinal, yaitu CT sama dengan C0 dikurang KT dan T setengah sama dengan C0 per 2K. Ini konsentrasi dari ordinal, bisa dilihat. Lalu orde 1 di sini pengertiannya juga sama, tetapi dari rumus persamaannya itu berbeda. Rumus persamaan orde 1 itu ln CT sama dengan ln CO dikurang KT dan T setengah menghasilkan ini perhitungannya. Dan ini grafis dari orde 1. Ya. Selanjutnya ini adalah rumus yang perlu kita ketahui untuk cara menentukan perhitungan soal yang kita dapatkan nantinya, yaitu rumus dari konsentrasi, tetapan laju reaksi, waktu paruh, persamaan reaksinya. Di sini rumus ordinalnya CT sama dengan C0 dikurang KT. Lalu rumus orde satunya ln CT sama dengan ln CO dikurang KT. Dan di sini nilai K-nya itu dicari dengan cara nilai B pada data orde 0. Di sini juga sama, cuma bedanya ini adalah orde 1. Lalu mencari T setengahnya itu T setengah sama dengan C0 per 2K. Pokoknya di sini adalah contoh perhitungannya ya. Lalu kita sudah dapat soal yang kita bisa kerjakan menggunakan rumus yang kita dapatkan juga sebelumnya, yaitu pertama, tentukanlah order reaksi berdasarkan data tersebut, data dari yang ini. Cara menentukan order reaksinya itu dengan cara kita menggunakan Excel. Baik, di sini kita sudah ada data dari soal tersebut. Lalu kita menghitung konsentrasi dari ln CT. Dirumuskan caranya itu sama dengan ln atau ln dalam kurung, tinggal geser ke kirinya aja atau klik 93, tinggal enter. Lalu dia keluar hasilnya. Di bawahnya ini sampai sini itu lakukan dengan cara yang sama, tapi kalau gampangnya tinggal kita tarik saja langsung ke bawah. Baik, jika sudah, kita harus menentukan orde 0. Kita buat dulu reaksinya, grafisnya.
Kita pencet insert, lalu charge. Lalu kita pencet yang paling atas atau a sketcher charge. Lalu kita geser agar terlihat perhitungannya. Lalu kita klik salah satu titik ini. Kita klik kanan, lalu add trend line, dan kita scroll ke bawah. Display equation dan display R squared ini harus kita centang keduanya ya, agar kita bisa melihat total hasilnya. Jangan lupa dicentang dua ya teman-teman, karena kalau misalnya nggak akan keluar hasilnya. Lalu kita blok dulu, mungkin agar terlihat chat 16 gitu. Oke, ini order 0 yang kita sudah dapatkan ya. Y sama dengan min 0,7836X plus 100,9 sehingga menghasilkan R kuadrat 0,999. Lalu setelah itu kita cari order satunya dengan cara kita copy, lalu kita turunkan ke sini dengan cara kita paste menggunakan angka yang ini, karena kalau tidak akan menghasilkan angka hasil yang berbeda. Lalu kita blok lagi, kita lakukan cara yang sama, insert, charge, lalu a sketcher chart. Kita turunkan ini ke bawah, kita klik salah satu titik yang mana saja boleh, lalu klik kanan, add trend line. Kita scroll ke bawah dan jangan lupa untuk centang kedua ini. Lalu jika sudah, kita ke ataskan agar terlihat, kita kasih 16 gitu bahkan. Oke, sorry. Baik. Jika sudah, kita sudah dapatkan grafik dari order 0 dan order 1, yaitu ini ya. Lalu kita balik ke PPT lagi. Oke, kita sudah menentukan tadi, sudah dapat juga total hasil dari perhitungan Excel yang sudah kita buat, yaitu order 0 hasilnya itu 0,999 ya, dan order 1 itu 0,8946. Order reaksinya itu berarti yang kita pakai adalah order 0. Mengapa order 0? Karena order 0 itu yang dipakai adalah yang mendekati angka 1. Yang mendekati angka 1 itu kan 0,99 ini ya. Kalau misalnya 0,8946 itu kan jauh gitu dari angka 1. Jadi jawabannya itu kita pakai yang order 0 ini. Lalu selanjutnya tetapan laju reaksi. Di sini kita pakai rumus yang order 0. Nilai K sama dengan nilai B pada data order 0. Berarti tatapan laju reaksinya itu atau K sama dengan B sama dengan 0,7836. Lalu selanjutnya soal untuk mengerjakan soal yang ketiga, paruh waktu atau waktu paruh, itu dirumuskan dengan cara T setengah sama dengan CO per 2K. Nah, untuk mencari waktu paruhnya itu kita harus mencari CO-nya terlebih dahulu. Untuk mencari CO itu dirumuskan CT sama dengan CO kurang K kali T. Di sini sudah saya kasih keterangan, tinggal kita masukkan saja angkanya. Berarti 93 sama dengan CO yang kita cari dikurang K-nya itu 0,7836 dikali 10 itu dari waktu yang ini, waktu pertama yang kita ambil. Lalu 93 sama dengan ini masih kita cari CO-nya dikurang hasil dari 7836 ini dikali 10 sama dengan 7836. Sehingga kita pindah ruas CO ini ke depan. CO sama dengan 7836 plus 93 sama dengan jika dijumlahkan hasilnya adalah 100.836. Untuk mencari paruh waktunya yang rumus yang ini tinggal kita turunkan saja T setengah sama dengan CO per 2 dikali K. T setengah sama dengan CO yang sudah kita dapat 100.836 dibagi 2 dikali 0,7836.
sehingga jika ditotalkan semuanya ini menghasilkan 64.341. Baik, kita selanjutnya mengerjakan soal yang keempat, persamaan dari reaksinya. Ini keterangan yang sudah saya buat dan sudah kita cari juga hasil dari CO-nya dan juga ketetapan lajunya. Tinggal kita masukkan saja rumus CT-nya. Rumus CT-nya itu sama dengan CO dikurang K titik T, sehingga CT sama dengan 100.836 dikurang K-nya itu 0,7836 dikali T. Ini persamaan dari reaksinya. Lalu gambar grafik Excel dan manual. Ini yang kelima yang saya mau tunjukkan, yaitu untuk soal yang kelima, grafik Excelnya ini yang sudah kita buat, ini bisa dilihat ya. Dan ini untuk yang manualnya 100 tuh. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang kata atau kesalahan dalam menjelaskan, mohon maaf. Sampai bertemu teman-teman di materi selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.